warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Ramadhani. Saya merupakan mahasiswi dari Unsaid Ali Ramadullah Tulungagung, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2F. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 ayat dan 5 hadis yang berhubungan tentang studi ayat dan hadis ekonomi. Oke, langsung saja. Jadi, yang pertama, saya akan membahas 5 ayat tentang studi ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama, merupakan ayat tentang hak kepemilikan Islam. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara meraih kehidupan dunia dan akhirat. Manusia bukan diperintahkan mengejar kehidupan akhirat saja, tetapi hanya rajin sholat puasa, zikir, dan yang lainnya. Akan tetapi, manusia diperintahkan senantiasa berusaha untuk meraih kesuksesan dalam meraih kehidupan dunia yang baik dengan tetap berusaha senantiasa dekat dengan Allah. Seperti bekerja keras mencari nafkah sesuai dengan profesi atau jenis pekerjaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan bagaimana cara perolehan terhadap hak milik. Sebagaimana firman Allah memerintahkan untuk bekerja pada Quran Surat Asy-Syaff ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihil musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal udlakum 'ala tijarati tunjikum min 'adzabin alim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menaikkan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Asy-Syaff ayat 9-10. Ayat tersebut selain berisikan perintah melaksanakan sholat Jumat dan juga memerintahkan setiap umat Islam untuk berusaha mencari atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah, ayat ini juga memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan persiapan untuk kehidupan di akhirat kelak. Kemudian, yang kedua, ayat tentang konsumsi. Pada bidang ekonomi, etika Islam berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk dikonsumsi atau diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khututis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jadi, ayat tersebut menjelaskan orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang diciptakan Allah untuk umat manusia. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, yang ketiga, ayat tentang produksi. Pada produksi, sistem ekonomi Islam berprinsip salah satunya pada keadilan dalam berproduksi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Ayat di atas menjelaskan bahwa tiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Orang Islam tidak boleh tertipu daya karena contoh kualitas yang baik, lalu menjual barang-barang yang rendah mutunya atau mengurangi timbangan. Karena pada dasarnya perbuatan tidak adil dan salah akan merusak sistem ekonomi dan akhirnya akan menghancurkan keseluruhan sistem sosial. Kemudian yang keempat, terdapat ayat tentang jual beli. Allah menegaskan bahwa mereka yang membiarkan diri mereka dilalaikan oleh harta dan anak-anak hingga melupakan Allah akan menjadi orang-orang yang merugi.
Kerugian ini bisa mencakup kerugian di dunia seperti hilangnya ketenangan batin, kerugian di akhirat, maupun berupa siksaan dan kehilangan pahala. Allah SWT berfirman pada Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'ali dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Inti dari ayat ini adalah untuk menjaga keseimbangan dalam hidup agar harta dan keluarga tidak menjadi penghalang dalam menjalankan ibadah dan mengingat Allah. Karena kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh dengan mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, merupakan ayat dari riba. Allah SWT sangat melarang umatnya untuk melakukan riba dalam kegiatan ekonomi apapun itu. Sebagaimana pada Quran Surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini mengerjakan umat Islam untuk menjauhi praktek riba yang tidak adil dan eksploitatif, serta mendorong mereka untuk bertakwa kepada Allah. Dengan demikian, mereka akan memperoleh keberuntungan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta merusak keharmonisan masyarakat. Demikian merupakan 5 ayat tentang studi ayat dan hadis ekonomi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang 5 hadis studi ayat dan hadis ekonomi. Kemudian 5 hadis tentang studi ayat dan hadis ekonomi Islam, yaitu yang pertama, hadis tentang etika ekonomi Islam. Etika bisnis dalam ekonomi Islam adalah aktivitas memproduksi dan mengelola usaha dengan pertimbangan etika dan moral untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau kelompok dengan berpegang pada nilai-nilai syariat. Rasulullah SAW bersabda, An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW rajimallahu abdan safhan idza bagha safhan idza stara safhan idza qtada. Yang artinya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah menyayangi seorang hamba yang murah hati jika berjualan, bermurah hati jika membeli, dan bermurah hati jika memutuskan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, hadis tentang konsumsi. Konsumsi menurut hadis salah satunya adalah mengkonsumsi tidak boleh mencela. Karena Rasulullah juga tidak pernah mencela barang ataupun makanan yang tidak beliau sukai. Sebab bagaimanapun barang atau makanan tersebut adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Rasulullah bersabda, Ala Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, Inna Allah yardi an ahda ila ya'kulu al-akmata famihmadahu alaiha au yashraka asyariyata famihmadahu alaiha. Yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat suka kepada seseorang jika makan makanan lalu ia memujinya, dan atas makanan itu atau minumannya lalu ia memujinya atas minuman itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, hadis tentang riba. Salah satu kegiatan riba merupakan jika jual beli atau tukar menukar dilakukan dengan ukuran dan timbangan yang berbeda. Rasulullah bersabda, Langan Rasulullah SAW akilar riba wasukilahi wakatibahi wasyahidaihi waqalahum sawa'u. Yang artinya Rasulullah SAW melaknat pemakaian riba atau rentenir, orang yang menyerahkan riba atau nasabah, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dia 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, hadis tentang filantropi atau yang disebut dengan kedermawaan. Orang yang dermawan adalah orang yang senang jika bisa membantu orang lain yang sedang ditimpa kesusahan.
Dengan demikian, sifat yang dermawan maka hidupnya akan lebih bahagia karena dengan kedermawaannya maka akan melapangkan dadanya. Rasulullah bersabda, "As-sahyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idan minan nar. Wal bahilu ba'idan minallah, ba'idan minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilun sahil ahabu ilayya Allah bin adabin bihailin." Yang artinya, orang-orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang yang jahil, yang dermawan, lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian, yang kelima, hadis tentang distribusi. Pada distribusi ada salah satu hadis sebagai suatu aturan untuk mencegah penimbunan dalam berdistribusi. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahtakara hukrotan yaridun ayyaghliya biha 'alal muslimina fahuwa khati'un." Yang artinya, siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Hadis riwayat Ahmad. Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dengan jumlah yang banyak, kemudian menyimpan dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu, sebagaimana misi Islam. Demikian tadi 5 ayat dan 5 hadis beserta artinya dalam konteks studi ayat dan hadis ekonomi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.